lalu menginginkan anaknya memperoleh nilai yang tinggi di raport. Namun bagaimana jika yang terjadi malah sebaliknya? Nah, apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan? Para orang tua yang berbahagia, mari kita bicarakan di sini bersama saya Ayah Edi dengan tema nilai anak yang pas-pasan di sekolah. Halo pemirsa, apa kabar? Memiliki anak memang sebuah anugerah indah yang diberikan Tuhan untuk kita jaga. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi kelangsungan hidup anaknya, termasuk bagaimana aktivitas dan juga prestasinya di sekolah. Namun bagaimana jadinya jika anak yang kita banggakan belakangan ini mendapatkan nilai pelajaran yang terus menurun? Nah, pakar pendidikan anak yang telah hadir di sini akan membantu Anda dengan segudang permasalahan anak dalam program kesayangan kita, Motivator. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin ngobrol bersama Ayah Edi bisa telepon ke 0213922121 atau SMS komentar dan pertanyaan Anda di 081281221554. Bisa juga bergabung di Facebook Motivator Sindo TV dan juga follow Twitter kami di @motivator. Kita langsung sapa Ayah Edi. Halo Ayah, apa kabar? Baik sekali, Santa. Nah, ini semua orang tua biasanya kalau giliran udah mau bagi rapot agak deg-degan ya. Kalau yang nilainya bagus bersyukur gitu. Ya. Tapi kalau misalnya anak kita nilainya pas-pasan itu biasanya penyebabnya apa sih Ayah? Apakah memang anaknya kurang pintar ataukah misalnya dia malas ataukah memang ada permasalahan? Apa sih sebetulnya menjadi penyebab anak itu nilainya? Ada jawaban yang non-konvensional. Kalau yang konvensional biasanya selalu jawabannya akan bilang bahwa anaknya harus lebih rajin belajar. Itu biasanya ditulis sama gurunya tuh, tingkatkan. Iya. Ada cara meningkatkannya. Nah, saya melihat yang inkonvensionalnya ada dua ini. Yang di out of the box-nya. Kalau ada masalah misalnya nilai anak pas-pasan. Yang pertama adalah pendekatan dari sistem sekolahnya. Nah, misalnya apa? Apakah gurunya favorit? Karena ini kata kunci gitu. Tidak ada pelajaran yang susah. Ini katanya Donna Markova, seorang kawan guru tentang anak. Minim. Kemudian minimnya waktu guru dalam menangani anak. Karena dikejar dalam 2 jam itu harus begini, jumlah anaknya sekian. Jadi pertama kita harus approach-nya ke sistem. Kemudian sistem dalam sekolah. Bayangkan anak-anak SD sekarang 16 pelajaran. Mantap. SMP itu 20 sampai 24 pelajaran. Ini bayangkan lo kalau Santal yang sekolah nih. Ada udah pusing Ayah. Paling banyak 1 atau 2 mata pelajaran. Yang dewasa aja cuma bisa menguasai 2. Anaknya suruh 16 sampai 24. Can you imagine? Gitu. Apakah ini sistem ramah otak? Yang kuliah aja 24 SKS sudah paling banyak ya Ayah? Iya betul. Itu juga 24 SKS, artinya bukan? pelajarannya berkurang dari itu. Betul, iya betul. Itu SKS-nya, bukan pelajarannya. Kita 24 subjek. Nah, yang harus diikuti. Tapi pertanyaannya kan sekarang kita tidak bisa menyentuh sistem. Kita tidak bisa mengubah para guru. Jadi kalau udah sekolahnya kayak gitu, kebijakannya kayak gitu, guru-gurunya kayak gitu, so what kita sebagai orang tua? Kita nggak bisa menuntut untuk semua guru di sekolah favorit. Walaupun saya berusaha di sekolah saya sendiri mewajibkan bahwa setiap guru favorit. Di sekolah kita cuma ada guru favorit dan the most favorite. Nah, tapi kan tidak semua sekolah melakukan itu. So what? Sekarang ini menjadi tanggung jawab orang tua karena yang punya anak kan orang tua gitu. Nah, jadi pendekatan kedua adalah dari orang tuanya. Nah, jadi seperti apa? Yang pertama adalah kalau misalnya kita melihat anak kita nilai pas-pasan, ya jangan marah lah. Karena marah itu memperburuk suasana, Santal. Menjauhkan anak kita dari kita. Dia semakin punya problem yang kita makin nggak tahu. Nah, pertama saya ingin menjelaskan konstruksi nilai. Santal pernah sekolah, saya pernah sekolah. Sekarang saya tanya, dari mana sih sumbernya nilai? Dari ulangan. Persis. Yang dijawab di ulangan apa? Soal. Soalnya sudah ada jawaban. Sesuatu yang sudah ada jawaban berarti harus dihafal. Jadi itu bukan representasi kecerdasan, tapi menguntungkan representasi untuk anak yang pandai menghafal. Persis. Itu hanya menguntungkan untuk anak yang daya ingatnya tinggi. Jadi bukan anak pintar itu. Anak yang daya ingatnya tinggi. Itu perlu kita kira-kira hubungannya antara nilai dengan hubungan baik murid dan guru dan murid. Ada ya? Ada ya? Ada ya? Semua orang menjawab itu ya? Ada buktinya. Saya waktu SMA, kelas 1 itu guru kimia, guru favorit. Meskipun dia tegas, karena cantik, banyak anak-anak laki-laki yang suka. Tapi kita juga yang perempuan suka, karena dia mengajar dengan jelas. Betul. Dia punya satu metode, kalau lagi ujian, tidak boleh lihat
guru, kamu akan mau nyontek nih sesaat Oke, lagi gitu. iya. Oke. Ketika kelas 1 dengan guru kimia yang sangat baik dalam mengajar, rata-rata di kelas nilainya bagus-bagus. Luar biasa. Saya bahkan dapat 10. Sekali-sekali Oke. kita dikeluarkan dari kelas, seluruh kelas nilainya di bawah 5. Anjlok ya. Iya. Itu jadi satu pembuktian memang guru itu sangat Iya. berpengaruh. Berpengaruh. Jadi nilai itu tidak hanya dari hasil tes yang hafalan tadi, Mm-mm. melainkan juga dari hatinya si guru kan. Mm-mm. Feeling saya sama murid saya yang ini kayak gimana nih? Kalau murid saya ini nggak asik, ada nggak pengaruhnya ke nilai? Itu setiap murid loh, setiap seminar saya tanya, mereka jawabnya ada. Mm-mm. Jadi kalau kita ngelihat nilai, makanya nggak usah marah sama anak kita. Ini sumbernya satu hafalan, berarti anak saya. Jadi ya sudah, oke, fine. Oke. Nah, Nah, seperti apa kalau begitu yang harus dilakukan oleh orang tua selain satu tidak memarahi anaknya? Kita akan lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami, Motivatok akan kembali sesaat lagi. Ini dia referensi